Assalamualaikum, salam guru penggerak. Pada video ini akan mempresentasikan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 segitiga restitusi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Mulyani Audina Mustafa, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Kendari. Ayo kita mengenal segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dilaksanakan pada saat guru berada pada kontrol manajerial. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan motivasi intrinsik pada murid. Pada segitiga restitusi ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Hasil yang diperoleh setelah penerapan segitiga restitusi ini adalah diharapkan murid mampu untuk merefleksi diri sehingga murid kuat memecahkan masalahnya sendiri, percaya diri, mandiri, dan merdeka. Kasus pertama, berkata kasar dan perundungan. Nanda, Wulan, dan Tian adalah siswa kelas 9 dan mereka selalu nampak bersama. Di saat jam istirahat memutuskan untuk beristirahat di salah satu pojok sekolah sambil bermain game. Kebiasaan yang sering mereka lakukan adalah saling memanggil atau berteriak dengan bahasa kasar, apalagi jika sedang bermain game. Ian yang merupakan adik kelas mendekat dan menegur karena mendengar mereka berkata kasar, namun teguran tersebut terabaikan oleh mereka. Justru sebaliknya, mereka malah menghina adik kelasnya. Ian adalah salah satu murid berkebutuhan khusus di sekolah. Ian menceritakan hal tersebut kepada guru pembimbing khusus yang bertemu dengannya di jalan saat akan kembali di kelasnya. Sama Bulan, kalian ngapain sih di sini? Bagaimana kabarnya sih? Tapi tadi itu ibu dapat laporan dari Ian. Katanya kalian berkata kasar ya, terus ditegur. Kalian malah membuli Ian, betul ya? Iya bu, tadi jam pas lagi di bawah suasana, terus kata kasar besar kotor, jadi Ian datang ikut kita, jadi kita lanjut emosi, jadi kita bully, kita katain. Kalian kata juga Ian ya? Sudahlah, tidak apa-apa, tidak masalah. Itu berbuat salah itu tidak terbawa lagi asik main game, tiba-tiba terbawa suasana, teman kamu berkata kasar, akhirnya kamu juga terbawa berkata kasar sampai Ian juga ikut kena getahnya. Tapi tidak masalah, itu manusiawi. Tapi ibu datang ke sini sebenarnya bukan mau marahi kalian, bukan untuk memenuhi kalian. Ibu mau datang ke sini untuk kita sama-sama cari solusi. Kira-kira yang terbaik itu bagaimana? Kalian mau kan? Iya bu. Oke, menurut kalian berkata kasar itu dari keyakinan diri kalian bagus ya berkata kasar? Tidak bu. Nggak bagus ya? Terus sampai membuli Ilham, apalagi sebut fisik Ilham kan beda sama kalian, dia kan tidak sempurna seperti kalian. Itu bagus ya? Tidak bu. Jadi itu salah ya? Ya sudah, karena salah kita cari solusi ya. Kira-kira menurut kalian apa sih yang harus kalian lakukan? Kan kalian sudah tahu bahwa berkata kasar itu tidak bagus. Apa sih yang harus kalian lakukan agar tidak berkata kasar lagi? Apalagi lagi asik main game. Apa harus dihentikan main gamenya? Tidak mau kan? Nah, kira-kira apa sih supaya kalian tidak mau berkata kasar lagi? Kalau itu juga belum tahu bu, soalnya sudah ada kebiasaan. Jadi ya, kalau kita tahu solusinya gimana, So jadi kebiasaan ya? Kebiasaan bisa diubah ya? Bisa ya. Kalau kita berkata kasar itu berarti saat berkata kasar kalian menghargai orang lain enggak? tidak. Itu sopan ya?
Berarti kalian harus, apa yang harus kalian lakukan supaya bisa menghargai orang lain? Tidak membiasakan berkata kasar gitu. Berarti berkata yang baik-baik aja dong ya. Dibiasakan berbicara sopan. Bicara sopan ya, kan tidak enak kalau misalnya tiba-tiba ngomong juga kasar depan orang tua kan. Kan kalian pasti takut cuma di ini kan ditegur karena tidak menghargai. Jadi pada intinya kita itu harus bisa menghargai orang lain dan membiasakan diri. Kurangilah kalaupun main dengan bahasa kasar, berarti kita harus tidak perlu membalas lagi kan. Jadi itu tadi terkait berkata kasar. Terus kalau dengan Ian bagaimana solusinya kalian? Pasti tadi hatinya sudah sakit ya. Kalau kalian dikatai begitu juga atau dibully pasti sakit ya. Kira-kira apa sih yang harus kalian lakukan terhadap Ian? Kalian meminta maaf ya? Kapan? Minta maaf ya sama Ian ya? Saya? Oke? Clear ya masalahnya? Ibu harap kalian tidak berkata kasar lagi, apalagi sampai membuli teman kalian yang berbeda di kelas lagi. Di kelas lagi. Karena kasihan ya. Oke? Yakin? Yakin Bu? Senyum dulu deh. Oke. Kasus kedua tentang bolos. Kring, kring. Bel sekolah telah bernyanyi yang menandakan waktunya masuk ke kelas bagi seluruh murid untuk bersiap menerima pelajaran. Jam pelajaran kelima merupakan jam pelajaran yang sangat rawan karena berada pada siang hari yang mampu membuat murid lebih asik di kantin atau di tempat lainnya. Hal ini ternyata juga berlaku untuk Nanda, Wulan, dan Tian yang memutuskan untuk berada di kantin menikmati beberapa potong kue sambil mengejar rasa lapar. Padahal guru yang mengajar sudah berada. Astagfirullahaladzim, saya juga kaget lihat kalian di sini. Kalian tidak belajar? Belajar Bu. Kan baru belajar kelima. Tapi lagi pada nongkrong di karet bawa tas lagi. Saya ada niat jahatnya ini ya. Aduh, lapar Bu. Astagfirullah. Kita nongkrong di kantin, kantin. Astagfirullah, bukan. Bisa di kantin. Bukan. Jangan di kantin. Ikut ke ruangan ibu yuk. Kan sekarang lagi jam 5 gue lagi di lab D, kita cerita-cerita. Oke ya? Gimana? Lab D Ika. Oke ya? Kita lab D yuk. Oke. Assalamualaikum. 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 Tadi kalian nongkrong di kantin. Apa kalian ada masalah sampai memutuskan? Tadi kan masih jam kelima. Harusnya kan kalian nongkrongnya di kelas belajar, tapi malah nongkrong di kantin. Kalian ada masalah ya? Benar Bu, kita bosan di kelas. Bosan pelajarannya Bu. Bosan ya belajarnya begitu terus. Ya begitu ya. Memang sih kalau jam-jam siang begini mana panas matahari, sudah kalian seharian di sekolah, pasti sudah pada bosan, lapar, ngantuk. Kalian tidak salah sih. Tapi ibu tidak mau menjustifikasi, maksudnya tidak mau memarahi kalian. Memang tadi ibu lagi piket, kebetulan piket jalan, ternyata kalian di kantin. Tidak masalah. Cuman menurut kalian bagus ya kalau setiap pelajaran kalian harus nongkrong di kantin, malah tidak nongkrong di kelas? Tidak benar. Apa sih akibatnya kalau kalian selalu tinggalkan kelas? Tinggalan pelajaran. Kalian jadi ketinggalan pelajaran ya? Ketinggalan pelajaran, Udah selesai tugas. tugas juga tidak selesai. Banyak sekali ya kejelekannya dibanding kebaikannya. Jadi menurut kalian ini salah ya? Salah ya? Masih ngulang lagi? Ibu harap begitu ya. Tapi kita cari solusi terbaik deh. Menurut kalian
kalian kan sudah tahu tata tertib sekolah, keyakinan kelas kita, tugas-tugas guru apa dan tugas murid apa yang sudah sering kita bahas di dalam kelas yang pernah kita buat itu. Nah, menurut kalian apa yang harus kalian perbaiki? Kurang-kurangin bolos. Kurang-kurangin bolos. Kalau bisa jangan Kalau bisa jangan sering bolos. Terus supaya tidak bolos lagi dikurangi, kiatnya apa ya? Saatnya nanti begadang ya malam. Iya bisa jadi. Jadi sudah tahu kan, begadang malam kan akhirnya mengantuk dalam kelas. Solusinya lebih asik seru nongkrong di kantin. Berarti jam tidurnya harus jam berapa? Jam 12 jam 10 lah. Kamu tidur jam 12? Berarti harus dikurangi jadi jam berapa ini? Jam 9 lah. Jam 9, jam 10 ya. Jadi harus perbaiki waktu tidurmu dan terus sarapan pagi supaya kamu tidak terlalu capek dan tidak membosankan di dalam kelas dan ikuti pelajarannya dengan maksimal ya. Yep. Bisa janji ya insyaallah. Yep. Jadi tidak mau bolos lagi kan? Ya. Sudah tahu bahwa itu lebih banyak kerugiannya ya. Oke, thanks ya sudah mau datang sini cerita-cerita. Ibu berharap kamu tidak membolos lagi nantinya. Bisa ya? Ya bisa, Bu. Oke, mari kita salaman dulu. Oke, ayo masuk di kelas. Kasihan gurunya kalian. Minta maaf ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miftah Rizkia, Sedana Kristina. Di sini kami bertiga adalah berperan sebagai siswa yang bermasalah dalam kasus berkata kasar, pembulian dan bolos. Tanggapan saya tentang pemecahan masalah dengan segitiga restitusi yang telah dilakukan oleh Ibu Muli memberikan saya kepercayaan diri, tidak disalahkan setelah berbuat salah, tapi dianggap kesalahan sebagai manusiawi. Selain itu diberi kesempatan untuk mencari solusi atas permasalahan yang telah kita lakukan, sehingga saya tetap yakin pada diri sendiri meskipun sudah berbuat salah, serta tidak dimarahi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.